terbengkalai dari semuanya. Tapi dengan kasih sayang Tuhan yang luar biasa, kita masih diberi waktu, diberi kesempatan sehingga kita masih bisa bersama-sama bekerja. Puji nama Tuhan, biarlah iman, aman dan imun kita selalu kita jaga. Kita akan awal ibadah kita pagi ini, tapi sebelumnya kita banyak saat bersejenak. Amin. Kita awali ibadah kita pagi ini, kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian yang mengatakan kasih pasti lemah. Tuhan, pujian kami yang kami kemenangan pagi ini. Kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Biarlah itu tertanam dalam hati kami masing-masing. Biarlah kami bisa belajar mempercayakan hidup kami pada Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan saat ini berkasih penyertaan yang sungguh-sungguh luar biasa bagi kami semuanya. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang percaya selalu percaya pada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan ya Bapa ibadah kami saat ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga selesainya, biarlah kasih Tuhan menyertai Roh Kudus pimpin kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Saudara kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan memuji nama Tuhan pujian yang menyatakan kasih Allah mengikuti saya. Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Amin. Saya
kita akan mendengarkan sebagian kebenaran dari firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita biarlah kita bisa mengaplikasikan sesuatu yang sungguh-sungguh kita imani, kita percayakan hidup kita pada Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan yang pujian karya terbesar. pagi hari ini Tuhan kami bisa berkumpul atas kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan.
Tuhan, saat ini kami akan belajar tentang firman-Mu. Apa yang kami sampaikan Tuhan kiranya bisa menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan, luar biasa. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana sih menyentuh hati Tuhan. Nah, kalau kita selalu menyentuh dengan hati manusia mungkin bisa, tapi kita belajar bagaimana sih cara menyentuh hati Tuhan. Kita Alkitab kita dari kitab Lukas 19 ayat 1 sampai ke 10. Dari sini kita akan bisa belajar tentang karakter seseorang yang bernama siapa, Bapak Ibu? Zakius. Nah, boleh kita baca bergantian. Saya dari ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Ayat yang pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pengunjung dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu mencoba mengarah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakius sendiri yang berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan aku berikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang beras dari seseorang, akan memberikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, kita akan belajar tentang karakter tokoh Zakius. Nah, poin ini mungkin ada 5 poin. Saya akan membahas yang pertama. Poin yang pertama, lepaskan diri daripada keterbatasan dalam hidup kita. Kita bisa melihat ayat yang kedua. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ayat ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Nah, lepaskan diri daripada keterbatasan dalam hidup kita. Kita bisa melihat segi fisik Zakius. Mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan fisiknya Zakius itu seperti apa? Saya. Seperti apa? Oh, pendek berarti. Nah, tapi dari sinilah, dari tokoh tersebut, kita itu nggak mengikuti dalam alur zona nyaman. Dari sini kita akan belajar. Nah, terus kalau kita bisa menyentuh hati Tuhan, maka Tuhan tidak bisa menahan untuk tidak memberkati kita. Zakius orang kaya dan sudah sering mendengar tentang Tuhan Yesus, sehingga ia melihat orang seperti apa Tuhan Yesus itu, tetapi terhalang oleh banyak karena Zakius pendek. Mungkin dalam situasi tempat itu banyak orang, berhubung Zakius itu pendek, tapi niat inisiatifnya dia itu datang ke Tuhan. Nah, inilah karakternya. Kita akan belajar tentang karakter tersebut.
Apa yang dimaksud lepaskan diri daripada keterbatasan? Kita dari kekurangan kita tidak takut untuk ibaratkan untuk bangkit lagi. Nah, ada orang ingin berdoa berjam-jam, tetapi pada penghalangnya terbesar adalah HP. Nah, mungkin keterbatasan kita adalah yang pertama saat ini mungkin bisa terjadi karena corona. Saat kita ibadah juga terganggu, kita nggak efektif ibadah, tapi bukan halangan. Zacchaeus mengajarkan kita itu bukan halangan. Situasi apapun itu bukan halangan. Nah, pada situasi tersebut Zacchaeus mungkin ya udah bingung, aku bagaimana ya aku bisa melihat Tuhan, bagaimana aku bisa datang kepada Tuhan, terus bagaimana aku bisa menyentuh hati Tuhan. Tapi rasa inisiatifnya dia selalu berbondong, istilahnya selalu ibaratkan apa ya, punya inisiatif tinggi. Nah, terus masalah apa yang sering terjadi pada saat ini adalah keterbatasan kita HP. Mungkin pada saat ini, pada zamannya saya mungkin masih SMP, SD, main sekarang bukan, zaman dulu bukan HP, tapi kelereng. Nah, tapi kalau saat ini yang meracuni dunia adalah HP. Ada singkat cerita, tadi saya di perjalanan, saya menegur seorang bapak ibu. Saya menegur gini, karena apa? Yang dibonceng itu, yang di tengah itu anaknya sedang ngantuk. Nah, yang bapaknya nyetir pakai motor, kalau nggak salah motornya Beat kayak Beat lama, saya kurang tahu tahun berapa. Nah, terus yang ibunya itu pegang HP. Nah, anaknya ini dipegang bukan pundaknya tapi kepalanya. Jadi sambil nganu gini. Terus saya pikir, nah berarti harga HP itu lebih mahal daripada main. Terus saya dampingin pelan-pelan, Bu, anaknya yang ngantuk. Oh iya mas, gak apa-apa saya pegangin. Tapi dalam hati saya, ini yang dipegang ini anak, bukan istilahnya bukan barang. Ya masa ya maaf katalah, masa megang anak kepalanya sama anaknya dia begini-gini. Ya ampun. Terus saya ikutin dari belakang, terus saya tegur lagi. Terus akhirnya saya tegur bapaknya, Pak, anaknya ngantuk, ibunya gak fokus sekarang megang HP. Nah, inilah yang terjadi. Kita jangan terlalu fokus HP, karena HP itu meracun dunia. Dan seandainya kalau ada terjadi kecelakaan ya kita sebagai manusia nggak mau berpikir seperti itu. Tapi pada saat inilah kasus tersebut nyata. HP itu meracun diri kita sendiri. Nah, terus pada saat itulah saya menegur dengan pelan, Bu, Pak, lebih penting mementingkan nyawa seseorang dibandingkan HP. HP itu bisa dicari. Kalau seandainya anak ibu kan bapak jatuh, gantinya itu repot, saya bilang itu. Oh iya mas. Dan dalam hati saya, Bang, ya saya dari situlah tertegur. Di saat kita dalam perjalanan, di saat kita dimanapun, kita harus waspada. Intinya harus waspada, terutama dengan gadget saat ini. Nah, penghalang masalah saat ini adalah gadget. Kita sering melupakan waktu kita, menyisihkan waktu kita untuk Tuhan. Selalu sering lupa. Karena apa? Gadget itu lebih berharga daripada Tuhan. Itu sering terjadi. Nah, terus yang selanjutnya, ada orang karena itu lepaskanlah segala penghalang kita dan keterbatasan kita. Emang sulit untuk melepaskan dari kebiasaan, apalagi saat ini ibadah saat ini online. Ini bagi saya ya kurang efektif. Karena apa? Kita perlu relasi
dengan sama ya, butuh relasi dengan seseorang. Bukan karena kita ibadah online mah enak, kita megang HP, buka HP, udah. Tapi yang dibutuhkan sesungguhnya adalah relasi. Kita ibadah itu nggak harus fokus terus, relasi pada seseorang itu juga ibadah. Menjadi pendobrak seseorang itu juga ibadah, tapi pendobrak dalam hal positif itu juga ibadah. Nah, ada orang pengharapannya itu pendek, mudah menyerah, imannya pendek seperti Zakius, melepaskan diri dari keterbatasannya, lepaskan diri kita dari semua keterbatasan kita. Nah, ada seseorang yang pendek ini, tapi pengharapannya tinggi. Seringkali kita lupa, padahal kalau Tuhan itu menciptakan kita itu ibaratnya tidak membeda-bedakan. Kamu orang miskin, kamu orang kaya, kamu dari kalangan pejabat, di kalangan apapun, Tuhan itu tidak membeda-bedakan. Karena apa? Dari perikop tersebut, Zakius itu terkenal orang yang jahat. Tapi apa? Tuhan tidak membeda-bedakan. Nah, Tuhan sudah menyentuh hati kita. Bagaimana kita menyentuh hati Tuhan? Terus yang kedua, poin yang kedua, ada usaha dan kerinduan. Kita bisa buka dalam pasal ke-19 ayat yang ketiga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena banyak sebab badannya pendek. Karena banyak orang, situasi tersebut adalah di saat itu mungkin kurang tahu ya berapa orang yang di situ, mungkin bisa ratusan, puluhan, tapi di Alkitab sudah dijelaskan banyak orang. Berarti kalau banyak orang itu kurang lebih ya mungkin ratusan lah kemungkinan. Sebab badannya pendek, diperlukan sebuah usaha untuk melihat sebuah perubahan. Nah, ini yang bagus dalam karakter Zakius. Dia mempunyai jiwa optimis, maju. Dia nggak mau pantang menyerah. Kalau ada masalah, terobos. Tapi bukan berarti ini masalah ini bukan negatif, tapi positif. Bisa dia mepet, mentok pikirannya, tapi dia datang kepada Tuhan. Nah, ini yang bagus. Di saat pikirannya mentok, jalan mana yang harus aku tempuh? Jalan mana yang harus aku tuju? Ya Tuhan. Di saat Zakius punya masalah dari kekurangannya dia punya inisiatif, optimis, tujuannya kemana? Ke Tuhan. Jadi Zakius ini punya tujuan hidup sesungguhnya. Dia itu mencari, ibaratkan benda, dia itu mencari mutiara yang bertahta tersebut. Yaitulah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kita sering mendengar siapa sih Tuhan Yesus? Tuhan dan Yesus selamat kita. Tapi bagaimana kita? Pernahkah kita menyentuh perasaan Dia? Pernahkah kita menghormati, melayani Dia sebagai seorang raja? Nah, itu yang sering kita lupakan. Terus poin yang ketiga, lari dan mempunyai rasa haus dan lapar. Kita bisa baca ayat yang keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Mungkin zaman dulu orang pakai jubah, walaupun susah, Zakius tetap manjat pohon. Saya kurang tahu pohon apa yang dia panjat. Pohon jambu kah? Pohon cabai kah? Tapi inisiatifnya dia bertemu itu dengan sungguh-sungguh. Terus dikatakan lagi,
Nah, karakter yang unik lagi adalah mengabaikan rasa malu untuk bertemu Tuhan Yesus. Karena itu lepas kalah gengsi dan kesombongan kita kalau mau menghampiri Tuhan. Mengabaikan rasa malu untuk bisa bertemu Tuhan Yesus. Sering kita lupa kalau kita pernah melakukan kesalahan, itu gengsi kita untuk meminta maaf. Apalagi kalau sama tetangga, gengsi untuk meminta maaf. Tapi Zakius ini tidak punya rasa malu, karena dia punya jiwa optimis. Kalau hidupku benar, kenapa aku harus malu? Nah, di saat inilah kalau kita malu mengakui kesalahan kita kepada orang, berat. Tapi kalau kita sampai kita nggak mengaku kesalahan kita kepada Tuhan, nah itu fatal. Tapi dalam berkop ini kita bisa belajar, yaitu saling memaafkan. Karena apa? Kita sebagai manusia, kalau kita punya salah kepada seseorang, kita itu gengsi untuk meminta maaf. Kita gengsi untuk menyatakan, ya aku salah, ya aku minta maaf. Mungkin ya ada seseorang seperti itu, ada, tapi nggak banyak. Nah, disinilah kita belajar dari karakter Zakius dan karakter Tuhan. Mungkin dari saat ini atau lusa kita akan belajar terus. Firman Tuhan itu mengajarkan kita, bukan dari ini kita bisa langsung tobat jebret, tidak. Berjalannya waktu dengan proses. Karena apa? Dari pertumbuhan iman kita itu disebabkan oleh karena kita sering membaca firman. Mungkin kalau kita sebagai anak muda, saya sebagai anak muda itu susah dididik untuk ibaratkan menjalani hal yang positif. Tapi apa? Saya selalu membaca firman Tuhan, selalu dengan cerita. Kalau saya bosan membaca firman Tuhan, saya buka Alkitab audio, jadi cerita. Dari situlah saya akan belajar dari tokoh-tokoh tersebut. Karakternya bagaimana sih? Dia mengatasi masalah itu bagaimana? Saat dia mentok pikirannya itu bagaimana? Dari situlah saya belajar, firman Tuhan itu menyentuh hati saya, membukakan hati saya. Di saat punya masalah, caranya menyelesaikan masalah itu seperti ini. Di saat itulah kita belajar. Nah, poin yang selanjutnya, poin yang keempat, respon dan sabar panggilan Tuhan. Kita bisa membaca ayat ke-5 dan ke-6. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah, lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dengan kerinduan kita, Zakius atau dengan kerinduan Zakius berhasil menyentuh hati Tuhan. Zakius pada dasarnya adalah orang baik, hanya lingkungan di sekitarnya membuat dia merasa terasing. Dari segi cerita tersebut, Zakius itu bukan orang berdosa saja, bukan sepenuhnya orang berdosa, bukan sepenuhnya orang yang selalu salah, tapi ada hal baiknya. Apa baiknya? Seperempatnya hartanya dia dikasih ke orang. Nah, dengan kerinduan Zakius berhasil menyentuh hati Tuhan. Zakius pada dasarnya adalah orang baik. Sebenarnya Zakius itu punya hati nurani. Jadi bukan semata-mata mungkin di kalangan
masyarakat, Zakius itu sudah terkenal seorang pungut cukai. Mungkin kita bisa melihat apa sih pungut cukai itu? Ya, pungut cukai juga ibaratkan kalau di zaman sekarang ya, di kolektor lah ibaratnya. Nah, dari situlah tapi Zakius itu punya hati, nggak sepenuhnya dia jahat. Karena apa? Kalau kita jahat, nggak mungkin Zakius datang kepada Tuhan. Jadi kita melihat seseorang jangan melihat dari cover, tetapi dari hati. Zakius itu mungkin ya di kalangan masyarakat dia sudah namanya juga mungkin di kalangan masyarakat terkenal galak dan sebagainya, tapi dari karakter tersebut dia punya hati. Hatinya apa? Ke Tuhan. Aku nggak bisa menyentuh manusia, tidak bisa menyenangkan manusia, tetapi aku bisa menyenangkan hati Tuhan. Itu sifatnya Zakius. Nah, poin kelima, berbuah. Kalau kita sebagai orang petani, yang ingin kita hasilkan adalah buah, panen kan. Nah, kita bisa membaca ayat yang ke-8 sampai ke-9. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan ku kembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Hari ini terjadi keselamatan, kesembuhan, mukjizat, kelepasan dalam hidupmu, karena saudara dan saya adalah keturunan Abraham. Jadi kita bisa belajar, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi di saat kita mempunyai kesalahan, pasti ada konsekuensinya. Kita tidak jauh dari konsekuensi itu. Contoh, kalau kita jualan tapi itu kita nggak jujur, ya pasti ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Tuhan yang tahu. Tapi disinilah kita belajar karakter Zakius. Jadi dia itu selalu berpikir, apa yang aku lakukan di dunia ini pasti ada konsekuensinya. Kalau kita sebagai seorang petani, kita percaya di saat kita menanam benih, pasti kita akan panen. Apa yang kita tanam benih tersebut, seandainya kita menanam benih yang buruk, akan panen yang buruk juga. Kalau kita menyakiti seseorang dari esok ke esoknya, itu akan menjadi dampak yang buruk. Terus yang selanjutnya, kalau kita mempunyai karakter yang buruk, akan buruk juga. Tapi dari sinilah kita belajar menjalani proses. Apa yang pada saat ini kita selalu belajar dari 5 poin tersebut. 5 poin tersebut adalah, saya ulangi lagi, dari perikop tersebut kita belajar lepaskan diri daripada keterbatasan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ada usaha dan kerinduan. Yang ketiga, lari dan mempunyai rasa haus dan lapar. Kita orang percaya sama Tuhan, kita jangan berhenti untuk merenungkan firman Tuhan, atau selalu kita belajar terus tentang firman Tuhan, entah di rumah, entah di
pasar, saat kita jualan, jangan lupa Tuhan nggak memaksa kita harus berapa pasal sih, tidak. Yang Tuhan inginkan adalah kerinduannya dan inisiatifnya. Nah, saya bisa cerita, saya kalau membaca firman Tuhan selalu mungkin satu ayat. Nah, tapi dari satu ayat itu saya renungi, nggak semua langsung satu pasal atau 3 pasal, enggak. Percuma saya membaca dengan pengetahuan saya, tapi dengan karakter saya tidak berubah-ubah, ya percuma. Pengetahuan itu bisa dicari. Jadi pengetahuan itu bisa dicari, bisa dipelajari juga. Tetapi bagaimana kita mengaplikasikan, itu yang paling sulit. Banyak orang di luar pintar tapi memintari orang. Saya selalu berkata sama ibu saya, Bu, lebih baik hidup itu sederhana atau cukup. Kalau kita berkata hidup itu cukup, kita nggak akan tengok-tengok samping kanan samping kiri, nggak akan iri pada orang lain. Kalau kita sudah merasakan hidup kita itu cukup. Karena apa? Dalam arti kita cukup itu bukan berarti kita tidak mau minta lagi, tapi berkat Tuhan akan selalu mengalir. Nah, itulah kita belajar dengan karakter Zakius tersebut. Jadi Zakius juga merasa hidupnya cukup. Karena apa? Harta yang mencari di dunia akan sia-sia. Jadi Zakius juga merenungkan dari kisah-kisah sebelumnya. Jadi kerinduan Zakius itu ke Tuhan itu gak cuman sekedar ibaratkan ingin viral dan sebagainya, tapi kerinduannya dia real, tidak modus. Seringkali kalau kita mungkin dalam komunitas rohani, pasti di kalangan komunitas rohani tersebut pasti ada yang merasa sok unggul, aku sok, ibaratkan aku yang paling bisa, aku yang paling mampu. Tapi yang diinginkan Tuhan bukan seperti itu. Kerinduannya, hatinya ini ya. Orang ini niat tidak untuk melayani aku, dan sedangkan aku tulus melayani. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan kita selalu bertumbuh. Dalam pertumbuhan itu proses, tidak harus saat ini atau instan. Bertumbuh itu berat. Kita bisa melihat tanaman juga. Apakah tanaman kita menanam hari ini, besoknya tumbuh langsung berubah? Tidak. Berjalannya waktu, ada rintangan, ada badai dan sebagainya. Tapi yang diinginkan Tuhan proses. Jadi kalau ada kalau saya selalu melihat para pengkhotbah, misalnya orang muda, kebanyakan gini. Ayolah, mari kita belajar. Saya dulu pernah gini, sudah saya tinggalkan semuanya. Bagi saya, orang fiktif juga. Manusia, kehidupan manusia, prosesnya dia hidup Tuhan itu luar biasa. Bukan kita selalu, kalau saya sering melihat di IG, Instagram, dan Facebook, mungkin kalau anak-anak muda kalau menyampaikan firman, wah, ayo mari teman-teman kita buang masa lalu kita. Dulu saya itu seperti ini, tapi saat ini saya sudah berubah. Proses seseorang itu berbeda. Kita nggak bisa menuntut. Tapi kerinduan yang penting yang diinginkan Tuhan adalah kerinduannya. Seberapa sih kamu mengikut aku? Seberapa kekuatanmu, seberapa kualitasmu mengikut aku? Itu yang diinginkan Tuhan.
Karena kalau kita selalu hari ini kita percaya sama Tuhan, langsung tobat, masa lalu semuanya langsung tinggalkan, ibaratnya langsung ditinggalkan semua. Jadi bagi saya, ya mungkin ada, tapi ya semua orang seperti itu. Semua itu proses. Dari firman Tuhan ini kita belajar. Saya juga belajar dari perenungan tersebut, dari perenungan pagi hari ini. Nah, apa yang kita pelajari dari firman tersebut pasti ada hikmahnya. Kita belajar bukan untuk hari ini aja, tapi untuk hari esok. Karena belajar itu tidak memandang usia, tidak memandang umur juga, sama aja. Maupun muda maupun tua, belajar itu tidak ada berhentinya. Nah, mari kita berdoa. Dari inilah kita bisa belajar bersungguh-sungguh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu ini Tuhan. Dari cerita perikop dari kitab Lukas tentang karakter Zakius ini kami belajar Tuhan. Dalam panggilan tidak mudah Tuhan. Kami percaya kepadamu atas proses-proses-Mu, atas tuntunan-Mu Tuhan, atas selawatan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami sendirian. Tuhan tidak akan jauh kepada kami. Tuhan selalu ada dalam hati kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini ada kekurangan, mungkin dari kekurangan ekonomi, kekurangan apapun Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memperlengkapi dan bercukupan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami, mayoritas seorang petani Tuhan. Kami berdoa untuk tanah tersebut, apa yang dia tanam Tuhan, jadikanlah buah yang luar biasa. Tanah yang kurang baik, kami berdoa menjadi subur Tuhan. Ya Tuhan, di pandemi ini Tuhan, kami selalu merasakan kerepotan, merasakan gelisah. Tapi dari sini Tuhan, kami belajar dari firman-Mu, dari orang-orang sekitar. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sekolah. Kami berdoa Tuhan, kiranya jadikanlah anak-anak-Mu, anak pemuda-Mu Tuhan menjadi seseorang pemimpin dan tangguh Tuhan. Bukan sekedar pemimpin rohani saja Tuhan, tetapi juga menjadi pemimpin komunitas di lingkungan rumah maupun komunitas yang lain Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk segala pekerjaan. Mungkin ada saudara kami yang bekerja di kantor Tuhan, kiranya Tuhan Engkau rawat, Kau bimbing, Kau lindungi. Di dalam nama-Mu Tuhan, hanyalah Engkau jalan satu-satunya, hanyalah Engkau juru selamat bagi kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan berikanlah kesehatan untuk kami semua, biar kami juga bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan lancar Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama, kita akhiri jalan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada pagi ini, dan mari meteraikan dalam hati pikiran kami
Kami belajar seperti Sakius yang sungguh-sungguh menunjukkan kualitasnya yang berubah, percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, kami terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama. Dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami serahkan perjalanan kami, pikiran jiwa dan kekuatan kami di dalam tangan kuasa-Mu. Allah sumber berkat, sumber kekuatan dan kuasa, sumber kasih, kesehatan, kiranya dilimpahkan atas Bapak Ibu Saudara sekalian. Anugerah damai sejahteranya, kekuatan dan kuasanya. Dan pulanglah jadilah garam dan terang dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Amin.